guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rendo Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, kali ini Mas Rendo akan berbagi pengalaman lah intinya di proyek ya, tentang perbaikan kebocoran kayak waterproofing kayak gitu ya. Nah, di sini Mas Rendo kebetulan ada project di Duri Kepa, Jakarta Barat untuk waterproofing dinding samping kayak gitu. Nah, tapi di sini itu ada project yang dulunya itu menurut saya gagal, project gagal tentang aplikasi Sikatop 107 kayak gitu untuk perbaikan atap dak beton. Nah, maka dari itu Mas Rendot akan menyepil bagaimana aplikasi Sikatop 107 yang gagal tersebut kayak gitu loh. Nah, nanti Mas Rendot juga akan berbagi tips bagaimana cara aplikasi Sikatop. Nah, ini untuk project kita yang di Jakarta Barat, yaitu waterproofing dinding samping ya teman-teman ya. Kayak gitu kita tetap menggunakan tangga gantung, jadi untuk mempermudah pengaplikasian waterproofing ya, dan tanpa menginjak atap tetangga kayak gitu. Jadi tidak merepotkan atau mengganggu rumah tetangga kayak gitu ya. Nah, seperti ini yang sudah kita aplikasi. Nah, ini untuk pengaplikasiannya kita menggunakan coating serat ya. Jadi tidak hanya cat waterproofing saja, tapi kita lapisi menggunakan serat kayak gitu ya. Kayak gini. Jadi full semua dinding kita lapisi serat. Oke ya, dan untuk produknya yang kita pakai yaitu AM110 kayak gitu. Nah, ini ya. Kita menggunakan produk AM110. Jadi untuk produk yang kita gunakan itu sesuai permintaan juragan-juragan, mau pakai produk apa monggo. Oke ya, langsung saja kita akan menyepil kesalahan aplikasi Sikatop 107. Oke ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini dak yang dulu ini di aplikasi Sikatop 107 kayak gini hasilnya. Kita sepil lebih dekat lagi. Oke ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini pengaplikasian Sikatop 107 yang gagal kalau menurut saya kayak gitu loh. Nah, hasilnya seperti ini, pada terkelupas dan retak lagi kayak gitu ya. Ini ngeprok ya teman-teman ya. Nah, ini kita kupas gini aja gampang. Nih, ini kesalahan dulu itu. Nah, kayak gini loh. Nah, oke ya. Kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya di sini ya teman-teman ya. Ini kan Sikatop 107 untuk produk yang digunakan ini ya. Nah, kesalahannya itu satu, dak yang lama itu tidak dibersihkan. Ini masih ada kotor-kotoran kayak gini. Jadi tidak dibersihkan secara maksimal untuk kotor-kotoran, untuk lumut kayak gitu. Jadi langsung di aplikasi Sikatop 107. Nah, akhirnya jangka berapa bulan atau tahun akhirnya jadi seperti ini, terkelupas ya. Jadi ini Sikatop 107 untuk pengaplikasian yang salah, itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, aplikasi Sikatop 107 ini harus dilapisi lagi dengan cat waterproofing atau dipelur kayak gitu loh ya. Jadi tidak boleh langsung terpapar sinar matahari kayak gitu ya. Soalnya nanti kalau langsung terpapar sinar matahari dia akan pecah-pecah seperti ini ya teman-teman ya. Kayak gini loh. Nah, ini jadinya udah kayak semen biasa kayak gitu loh, tidak elastis lagi ya kan, udah kayak acian semen-semen biasa kayak gitu. Padahal untuk Sikatop 107 itu dirancang supaya menahan kebocoran dak kayak gitu loh ya. Jadi dia itu bahannya itu ada dua bahan, yaitu lem dan juga semen. Nanti kalau di aplikasi itu hasilnya itu agak elastis ya, dan bisa menutup pori-pori dak tersebut. Tapi kalau dibiarkan terus terpapar sinar matahari tanpa dilapisi cat waterproofing lagi atau dipelur, hasilnya akan seperti ini kayak gitu loh ya. Nah, oke ya. Jadi buat teman-teman, untuk pengaplikasian Sikatop 107 itu harus dilapisi lagi, harus di cover menggunakan cat waterproofing atau dipelur. Dipelur itu di semen ya kayak teman-teman, kayak gitu loh ya. Buat orang awam itu yang nggak tahu, dipelur itu ya di semen lagi kayak itu. Jadi Sikatop 107 itu
harus ditutupi menggunakan media lagi kayak gitu loh. Bisa pakai cat waterproofing, bisa menggunakan pelur atau semen kayak gitu loh ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, selain itu untuk Sikatop 107 itu ya, pengaplikasiannya harus benar. Jadi untuk langkah pertama untuk memperbaiki atap dak, yaitu langkah pertama itu harus dibersihkan. Dak yang lama itu harus dibersihkan, bebas dari lumut dan kotoran. Setelah dibersihkan agak dibasahin sedikit untuk daknya, jangan dibiarkan kering langsung aplikasi Sikatop. Jadi agak dibersihkan dikit, agak dibasahin sedikit biar lembab gitu aja, baru diaplikasi Sikatop 107. Sehabis itu kalau sudah diaplikasi teman-teman baru dipelur atau dilapisi lagi menggunakan cat waterproofing kayak gitu ya. Tapi kalau bisa cat waterproofingnya itu dilapisi dengan Sikatop 107 itu dilapisi lagi dengan pakai serat ya teman-teman ya. Jadi supaya tidak ada retak-retak lagi untuk jangka panjang lah ya. Jangan sampai kita perbaiki dak itu baru setahun udah ada kebocoran, 3 bulan udah ada retak apa, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa itu bisa bertahan bertahun-tahun kayak gitu ya. Nah ini kita lihat yang hasilnya yang dilapisi menggunakan cat waterproofing seperti ini ya. Nah ini loh teman-teman, ini enggak terkelupas, ini kan ada bekas terkena cat waterproofing ya, enggak terkelupas, beda sama yang langsung terpapar sinar matahari kayak gitu. Nih hasilnya seperti ini. Oke ya teman-teman, jadi daripada buang-buang bahan lebih baik itu harus di planning. Untuk perbaikannya itu harus di planning supaya benar ya teman-teman ya, supaya awet, jadi jangan sampai sia-sia. Oke ya, seperti itu untuk pengaplikasian Sikatop 107 yang salah. Ini berbagai tips aja di lokasi proyek. Jadi Mas Render tuh kalau berbagi tutorial itu langsung di lokasi proyek, jadi tahu secara detail permasalahannya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar kira-kira kayak gitu, enggak, langsung real di lokasi kayak gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Dan bila ingin menggunakan jasa Mas Rendot bisa menghubungi nomor WA yang tertera. Untuk videonya sekian dulu, semoga bisa bermanfaat, dan bila ada pertanyaan monggo ditanyakan di kolom komentar atau bisa chat via WA. Oke ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.